Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa annaka haqqu bil haqqi wa hamila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaabaka ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al hadisus sadis wassalasun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu ta'ala alaihi fid dunya wal akhirah wa man wallahu bi'auni al-abdi ma kana al-abdu bi'auni akhihi. Ya, sebelumnya man satara, ya ada situ man sataranya. Ya, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Jemaah sekalian, hadis yang ke-36 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min karabid dunya nafasallahu anhu kurbatan karabi yaumil qiyamah. Man nafasa, siapa yang melepaskan, ya, melepaskan an mu'minin dari orang mukmin kurbatan, kesulitan, min kurabid dunya, daripada kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabdi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan kesulitan daripada kesulitan di yaumil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin, siapa yang memudahkan orang yang dilanda kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis yang ke-36 ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan daripada mukmin kesulitan daripada kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Ya, kita sebagai seorang muslim, ya, di mana hidup kita ini ya seperti satu badan, hendaklah kita selalu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, ya, apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau saudara kita ada kesulitan, ya, maka kita akan memudahkannya, akan membantunya. Ya, orang yang memudahkannya, maka Allah akan mudahkan nanti di yaumil qiyamah. Ya, jadi kita, di mana Rasulullah sabdakan, masalul mu'min fi tawadihim wa tarahimihim wa ta'atifihim masul jasadi ijastaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma muttafaqun alaih. Rasulullah SAW sabdakan, masalul mu'min fitawadihim wa rahim wa tarahim mislu jasadi, di mana orang mukmin ini, ya, fitawadihim itu saling mencintai, ya, orang mukmin saling mencintai, wa tarahimihim saling kasih sayang, wa ta'atufihim saling bantu-bantu, misal jasadil wahid seperti satu badan. Ya, kita ini seperti satu badan, ya, saling cinta, saling menyayangi, saling membantu. Iza staka minhu udun tadalahu sairul jasadi bisahari wal ummah, ya, apabila ada sakit, ya,
dari satu anggota badannya, maka yang lain juga ikut merasa sakit. Ya, maka itu ya kalau ada teman kita sesama muslim, kita harus ya kalau ada kesulitan ya itu ada memberikan bantuan, kita mudahkan ya. Jadi kita memberikan ya kesulitan itu kita berikan ya bantuannya. Jadi ya man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya, siapa yang melepaskan kesulitan daripada mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya nanti di akhirat. Ya, di dunia ini ya kita memang banyak kehidupan ini penuh dengan ya kesulitan. Dunia memang ya tempat kita berjuang, banyak kesulitan. Ya, kalau ada teman kita yang mendapatkan kesulitan, maka kita hendak membantunya. Ya, dan membantunya. Ya, karena kita al-muslim akhul muslim, ya la yazlimu wa la yusallimuhu. Kita orang muslim adalah sesama muslim. Ya, jangan kita menzaliminya dan jangan kita membiarkannya kalau ada orang yang menzaliminya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah di mana ya kita hendaklah melepaskan ya kesulitan daripada saudara-saudara kita. Ya, kalau ada kesulitan hendaklah kita membantunya. Ya, Rasul katakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Ya, tolonglah bantulah saudaramu ya zaliman yang buat zalim atau dizalimi. Ya, orang yang dizalimi ya, orang yang disakiti kita harus kita bantu ya, kita melepaskan daripada ya, zalimnya itu atau dia berbuat zalim ya. Faqala rajulun ya, Rasul katakan bantulah saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi. Maka ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, unsurhu idza kana mazluman afaraita idza kana zaliman afaraitu idza kana zaliman. Ya Rasulullah, ya tolong orang yang dizaliminya, ya kita orang yang dizalimi, yang kita sakiti, yang disakiti kita bantu, kita tolong. Ya bagaimana kalau orang yang berbuat zalim? Ya orang yang buat zalim, kaifa ansuruhu? Bagaimana saya ya bantunya yang daripada orang yang buat zalim? Qala tadjuhu au tamnahu, kita mencegahnya, melarangnya daripada orang yang berbuat zalim. Itulah yang dikatakan bahwanya hendaklah kita melepaskan ya kesulitan orang. Kalau ada orang yang dizalimi ya kita membantunya, jangan sampai dizalimi. Kalau ada orang yang buat zalim, kita ya berikan nasihat, jangan berbuat zalim ya, jangan berbuat zalim ya. Itu ya, jadi katakan ya bahwasanya hendaklah kita ya memberikan kemudahan membantu ya daripada ya orang-orang yang mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan. Kalau kita membantu orang yang melepaskan kesulitan orang, maka nanti ya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya yaumil qiyamah, maka kita akan mendapatkan, dilepaskan oleh Allah daripada kesulitan di akhirat. Ya, dimudahkan nanti kita ya di akhirat. Di akhirat tuh banyak kesulitan. Ya, di padang mahsyar ya kita menunggunya udah dapat kesulitan ya. Banyak ya kesulitan di yaumil qiyamah. Maka orang yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia, ya Allah akan melepaskannya, menolongnya nanti di yaumil qiyamah ya, di yaumil qiyamah itu ya. Kemudian yang kedua ya, katakan sini bahwasanya ya man yassara ala mu'sirin yassarallahu ta'ala alaihi fid dunya wal akhirah. Man yassara, siapa yang memudahkan orang yang sedang dilanda kesulitan,
maka Allah akan mudahkan nanti dia di dunia dan di akhirat. Ya, siapa memberikan kemudahan ya di dunia, Allah akan berikan kemudahan di akhirat. Ya, kemudahan apa saja yang diberikan? Ya, di sini dikatakan bahwasanya ya, hendaklah kita memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita kalau ada kesulitan, ya, ada kesulitan maka kita memberikan kemudahan. Ya, dikatakan at-taisir 'alal mu'sir, berikan kemudahan bagi orang kesulitan. Alimna annal mu'sir ghaliban huwa bi athqalahu ad-duyun wa ajalan wa faida inda hululi ajaliha. Ya, antara lain orang ada kesulitan ya, di mana dia sulit ya, dia punya utang ya, maka dia sulit untuk membayarnya, belum ada waktunya. Ya, dia orang punya utang ya, maka dia belum bisa membayarnya. Maka indah hululiha ya, wa yaqad yakunu al-isar bi tarafikum nafaqatu alaihi wa laysa lidaihi ma yanfa'u. Maka hendaklah kita memberikan kemudahan ya, kemudahan ada orang punya utang, orang ya pinjam duit ya, udah waktunya bayar dia belum bisa, berilah kemudahan, bisalah kita perpanjang waktunya ya, kita memperpanjang waktunya, melapangkannya lagi ya, nggak bisa jangan dipaksa gitu ya. Inilah ya ajaran daripada Islam ya. Jadi kesulitan, siapa yang memudahkan ya seorang dalam kesulitan, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kalau ada orang utang ya, bara'a dainul madaini finaddin ya, di mana orang yang punya utang itu akan diberikan waktu peluang lagi. Ya, berikan kesempatan kapan dia bisa. Ya, sekarang kan kalau sistem ya, orang-orang pedagang sekarang nggak sempat diambil barangnya, lari. Ya, ditarik kalau motor ya. Kalau motor waktunya nggak bisa bayar, ditarik ya. Tapi di mana kita di sini ya, di ajaran Islam ya bahwasanya ya hendaklah kita memberikan waktu ya, in kana zu usratin fanaziratu ila maisarah. Ya, Allah SWT firmankan dalam surat Al-Baqarah, in kana zu usratin fanaziratu ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau ada orang utang ya, hendaklah kita berikan keluasan, kesempatan ya. Tapi kalau kau memberikan sedekah itu lebih baik ya kepadanya, lebih baik daripadanya itu ya. Inilah ya yang kedua, di mana dikatakan ya bahwasanya hendaklah kita berikan kemudahan ya kepada ya, saudara-saudara kita sesama muslim kalau dia sedang mendapatkan kesusahan ya, mendapatkan kesusahan. Ya, jadi dia ya di situ dikatakan ya memberikan pinjaman ya, itu harta ya, kalau dia bisa memberikannya maka kita berikan waktu. Di mana Allah SWT beriman dalam surat Al-Muzammil, wa aqimus salata wa atuz zakata wa qridullaha qardan hasanah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, wa aqridullaha qardan hasanah, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik ya. Nah, jadi siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, nafkahkan hartanya jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepada ya, lipat ganda banyaknya. Nah, jadi berarti ya bisa kita meminjamkan kepada manusia, itu berikan waktu yang luang. Ya, tapi kalau kita ya berikan sedekah, infak, berarti kita juga meminjamkan kepada Allah, nanti Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Ya, dia keluarin duit pada Allah ya, maka Allah akan ganti berlipat ganda ya. Itu artinya kita meminjamkan. Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah, dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan
ya pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ya, balas apa pinjaman yang baik? Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, meminjamkan pada Allah, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran padanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, ya. Jadi kita memudahkan ya pada orang yang sedang menjalankan kesulitan. Ya, orang yang diberikan kemudahan maka orang itu nanti akan mendapatkan ya kemudahan-kemudahan pada yaumil qiyamah ya, bahwa kemudahan yaumil qiyamah ya. Jadi manusia yang pasti ya akan menghadap pada Allah ya, dan tidak dapat dihindarkannya. Kita pasti akan menghadap Allah ya, di mana pada hari itu tidak akan berguna harta kita ya, kemudian anak kita semua enggak berguna ya. Semuanya itu akan mendapatkan ya kemudahan bagi orang-orang yang memudahkan ya, orang yang memudahkan orang lain ya, menggampangin dan enggak mempersulit, enggak menghalangi orang, maka Allah akan mudahkan nanti di yaumil qiyamah ya, akan Allah mudahkan pada hari kiamat nanti. Itulah ya, jadi orang-orang yang beriman ya pada Allah, yang beribadah kepada Allah ya, selalu bersyukur, memudahkan kepada orang dalam segala urusan, maka Allah akan mudahkan ya itu nanti di yaumil qiyamah. Maka itu kita janganlah selalu mempersulit orang ya dalam segala hal. Jangan mempersulit orang dalam segala hal ya. Kita harus mempermudahnya ya. Jadi orang yang membantu orang lain itu Allah akan mudahkan dan akan mendapat perlindungan Allah SWT nanti di yaumil qiyamah ya. Dimana Rasul sabdakan, barang siapa yang membantu seorang syahid dan Allah, atau orang tidak mampu membayar utang, atau seorang budak yang hendak memerdekakan dirinya, maka Allah akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah ya. Jadi siapa yang membantu ya para mujahid ya di jalan Allah ya, membantu ya, apakah membantu peralatan, yang membantu segala halnya bagi orang-orang yang mujahid ya, atau yang tidak mampu membayar utang, al-gharim orang yang nggak bisa membayar utang ya, kita bantu ya, kita bantu ya. Bahkan dalam ya 7 asnaf di dalam zakat itu al-gharimin dibantu ya, boleh menerima zakat ya gharimin. Nah, kalau kita tidak bantu ya orang yang nggak bisa membayar utang, kalau diutang sama kita ulur waktunya ya, diundur waktunya, atau kita bebaskan, kita sedekahkan gitu ya, atau kita bebaskan, kita sedekahkan, itu lebih baik ya, lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau dia nggak bisa bayar sama kita, yaudah sedekahkan aja, bebaskan gitu ya. Kalau memang mau disuruh bayar ya kasih waktu lagi, diundur, jangan dipaksa, jangan pakai ditarik ya, ini tarik ada barangnya, tarik aja, apaan yang ada nih, emasnya diminta, oh dia kata aja emas diminta, ada apaan yang ada di bawah, jangan ya. Ya, jadi kita kalau nggak bisa sekarang mundur lah, seminggu lah kali ya, minggu sekali gitu. Nah, kalau nggak memang udah nggak mampu ya, yang bagus khairul lakum, lebih baik bagi kamu adalah ya dibebaskan, didekatkan ya, ini ya, atau juga ya mudahkan ya bagi makatib budak yang harus memerdekakan dirinya ya, jadi dimudahkan ya dalam segala hal ya, gitu ya. Ya, jadi ya. Kemudian ya selanjutnya adalah yang dikatakan man satar, siapa yang menutupi aib seseorang maka Allah akan tutupi aibnya ya. Ya, Allah tutupi aibnya. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa menutupi aib ya seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya fid dunya wal akhirah.
di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kita kalau ada aib seseorang, ya, maka hendaklah ditutupi, jangan diceritakan, ya, jangan dibuka aib orang. Ya, aib orang jangan dibuka. Ya, kalau dibuka itu ada dosanya sangat besar. Ya, ghibah, jangan menceritakan kejelekan-kejelekan, ya, daripada ghibah. Ya, kenapa? Itu adalah dosa besar. Ya, kalau ada kejelekan orang, tutup, ya, jangan disebar. Ya, kalau disebar itu maka kita berdosa besar, ya, harus ditutup. Ya, kalau kita menutupi, ya, aib saudara kita, maka Allah akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Ya, maka aib kita tidak akan terbuka kalau kita menutupinya. Ya, tapi kalau kita sering membuka aib, maka aib kita nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dunia aja kejelekan kita akan terbuka. Ya, dan begitu di akhirat nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejelekan-kejelekan orang yang suka membuka kejelekan orang lain. Nah, jadi kalau ada teman kita, ya, saudara kita sama muslim, ada aibnya, ada kekurangannya, ya, jangan diceritakan ke tempat lain, jangan dibuka, ya, karena itu nanti juga mengakibatkan, ya, aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dibuka, ya. Ya, jangan suka buat ghibah, ya, buat ghibah itu, ya. Ini, ya, jadi kita dalam kehidupan ini harus kita menjaga, ya, ya, kekurangan-kekurangan orang, aib-aib orang itu jangan sampai kita buka, ya. Kadang-kadang suka kelupaan, lagi ngobrol-ngobrol aja, ya, keceplosan dah ngomong dah, ya, ngomong dikit-dikit ya, terus dah ngomong, ya, itu, ya, makanya kurangilah, ya, berbicara, ya, karena Rasul katakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kita kalau lagi ngobrol jangan lupa, ya, sampai menceritakan orang, jangan, ya, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, falyakul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik-baik, ya, aw liyasmut, atau diam, ya, kita ngobrol yang baik-baik, ya. Kalau ada ngobrol yang jelek, nah, jangan timpalin, kadang-kadang nyamber aja gitu, ya, udah menyamber aja jelek, ya. Nah, itu, jadi kita, ya, orang yang beriman, falyakul khairan aw liyasmut, ya, cara yang baik atau dia diam, ya, ya. Jadi dia menjaga tidak membuka daripada aib, ya, seseorang, tapi dia menutupinya. Maka orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, gitu, ya. Jadi dunia kita, aib kita ditutupi oleh Allah, dan di akhirat pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya, Allah fi auni al-'abdi, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya, ya. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong kepada saudaranya. Nah, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, banyak kita menolong, ya, selama hamba itu selalu menolong kepada saudara-saudaranya, Allah akan memberikan pertolongan juga kepadanya. Gitu, ya. Kita al-muslim akhul muslim. Muslim adalah sesama muslim, saudara muslim, ya, gitu. Kita saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
tolong menolonglah kita dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan atau kejahatan. Ya, jadi kita tolong menolong dalam kebaikan. Ya, kebaikan apa saja kita bantu saudara kita, ya sedang lagi susah, lagi repot, kita bisa bantu saudara kita. Ya, jangan menolong dalam kemunkaran, dalam kejelekan, gitu ya. Jadi kita bantunya yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa, ya, dalam perbuatan dosa, ya. Kalau kita melihat ada orang berbuat maksiat, ya, nah kita nasihati, jangan dibantuin, ya, gitu ya, dengan berbuat, ya, melakukan menolong daripada perbuatan yang tidak baik, gitu, ya. Nah, ya. Jadi kita saling tolong menolong, ya, dalam perbuatan ya yang baik, ya. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi Allah menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong kepada saudaranya. Jadi kalau orang banyak selalu menolong saudaranya, maka Allah akan tolong baginya, Allah mudahkan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Ya, dunia dapat kemudahan oleh Allah, ya, kemudahan ya dari Allah SWT, orang yang memudahkan orang lain, yang memberikan pertolongan kepada orang lain, ya. Pertolongan apa saja, ya, pertolongan ya, sifatnya adalah membawakan pahala. Kemudian selanjutnya, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Ya, man salaka thariqan, siapa jalan, ya, menuntut ilmu, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia masuk ke surga, mudahkan Allah baginya menuju jalan ke surga, ya. Jadi siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi siapa yang berjalan, ya, menuju menuntut ilmu dari rumah ke masjid, ya, nah ini Allah mudahkan dia menuju surga, ya. Jalannya ini udah dapat pahala, ya. Kemudian ya sholatnya, dengan dia belajar, dia bisa melaksanakan sholat dengan yang baik, dengan sempurna, ya. Nah itulah, ya, jalan menuju surga, ya. Menuju surga Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu, ya, gitu, menuntut ilmu, ya, Allah mudahkan, gitu, ya. Jadi berjalan, ya, menuntut ilmu, pahalanya memang sudah besar, ya. Allah mudahkan dia menuju surga, ya. Kita jalan dari rumah kemari belajar ilmu, ya, berarti kita sudah lagi jalan menuju surga, ya, artinya kita lagi menuju surga, ya, gitu, ya. Karena perjalanan kita saja sudah mendapatkan pahala, ya. Kemudian langkah-langkah kita juga mendapatkan pahala, dosa kita diampuni oleh Allah, gitu, ya. Nah, itu, ya, akan mudah menuju surga, ya, karena mendapatkan pahala yang besar dan juga, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mudah, ya. Tapi kalau melangkah dalam berbuat maksiat, ya, sulit untuk menuju surga karena dosanya banyak, ya. Itu nanti pemeriksaannya juga banyak, ya. Ya, jadi man salaka thariqan bihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, ya, siapa yang berjalan menuju ilmu, maka dimudahkanlah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sudah melaksanakan kewajiban kita, ya. Kalau melaksanakan kewajiban kita
berarti kita kan mudah untuk menuju surga. Ya, kita melaksanakan kewajiban kita. Ya, dan juga orang yang menuntut ilmu pahalanya itu sangat besar. Ya, 1 jam menuntut ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Oh, kan banyak ya, lebih baik. Kan sudah mudah kita mendapatkan pahala ini, mudahkan. Ya. Dan juga orang yang menuntut ilmu itu ya lebih baik ya pahalanya dia bersilaturahmi, melihat orang sakit, 1000 orang sakit. Ya, nengok, lihatin orang sakit, ya itu 1000. Ya, apa kita bisa? Nilainya begitu besar, ya, nilainya begitu besar, ya, pahalanya, ya, dan juga lebih baik daripada 1000 bertakziah. Ya, kita bertakziah 1000, ya, lebih baik daripada menuntut ilmu, ya, karena begitu besarnya pahalanya. Begitu besarnya pahala, ya, maka itu ya kita hendaklah selalu ya menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu ada batasnya, Tuhan segan menuntut ilmu, ya malas dah. Kita tetap ya belajar, ya tetap menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu ya itu Allah mudahkan untuk menuju surganya Allah SWT. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya berjalan menuju surga. Ya, karena kalau sudah dapat ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, menuntut ilmu kita tahu mana yang wajib, ya, mana yang sunnah. Ya, di dalam menuntut ilmu kita tahu mana rukun-rukunnya, mana sunat-sunatnya, mana adab-adabnya. Dengan demikian maka kita akan mudah menuju surga. Ya, kalau kita nggak menuntut ilmu, ya kita nggak tahu ya mana menuju surganya Allah SWT. Maka hendaklah kita terus ya menuntut ilmu, jangan sampai kita malas menuntut ilmu ini. Ya. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa khaffathumul malaikatu wa zakarallahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ya. Nah, ini. Dia katakan bahwasanya wa majtama'a qaumun, siapa ya atau dari satu kaum ya berkumpul ya di rumahnya min baitin min buyutillah. Ya, siapa yang berkumpul, satu kaum berkumpul min baitin, satu rumah ya, yaitu rumah Allah SWT. Ya, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya bersama, kemudian akan membawakan, tidak mendapatkan kecuali membawakan ketentraman, ya, akan turun kepada mereka rahmat memenuhi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya di sisi Allah SWT. Ya, jadi dikatakan ya bahwasanya di sini ya siapa yang berkumpul, ya, wa majtama'a, tidaklah suatu kaum berkumpul ya di rumah fi baitin ya min buyutillah, dari rumah Allah, satu rumah dari rumah Allah yaitu masjid. Ya, siapa yang berkumpul, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dia bertadarus di antara mereka, illa nazalait alaihimus sakinah, kecuali akan turun ada rasa tenang. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat, wa haffathumul malaikah, ya turun malaikat, zakarallahu fi man indahu wa man wada fi amalu lam yasih bilasabahu. Ini ya dimana siapa yang kumpul di masjid ya, kemudian dia membaca ya kitab Allah, dia membaca Al-Quran
dia bertadarus di antara mereka, maka tidaklah kecuali turun ada ketenangan. Ya, siapa yang berkumpul di masjid, ya, dia membaca Al-Quran, dia belajar, dia bertadarus, maka turunlah ada rasa ketenangan di dalam batinnya. Ya, nah, kita akan kumpul di masjid, itu akan ada tenang. Ya, hampir lagi kita membaca Al-Quran, gitu ya. Makanya kalau lagi pusing-pusing di rumah ke masjid dah. Masjid, ya, baca Al-Quran, ya, bertadarus, ya, bainahum, ya, belajari, ya, gitu. Kita membaca Al-Quran, kalamullah, itu adalah, ya, dimana kita membaca satu huruf aja sudah mendapatkan pahala yang besar, dapat 10, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihah. Ya, siapa yang membaca satu huruf yang baca Al-Quran itu mendapatkan 10. La aqulu alif lam min harfun bal alif harfun lam harfun mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim ada berapa huruf? 3 huruf. Itu berarti 30. Itu baru baca alif lam mim aja. Kalau kita baca bismillah, nah berapa bismillah hurufnya? 19. Itu baca bismillah. Nah, gimana aku baca Fatihah? Banyak, ya. Nah, jadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Ya, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, ya, di salah satu rumah Allah, membaca kitab Allah dan bertadarus, kecuali akan turun rasa tenang dalam dirinya. Ya, karena kita membaca Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kita membaca Al-Quran itu adalah mendapatkan pahala yang besar. Ya, itu mendapatkan 10 kalau kita membacanya tanpa wudu. Ya, itu. Kalau kita membaca wudu, berapa? 25. Satu huruf. Kalau kita dalam sholat, kalau sholatnya duduk, ada 50. Kalau sholatnya berdiri, 100. Wah, kita makanya berjamaah, ya, dapat 100 satu huruf. Ya, kita sholat, ya, membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala 100 dalam satu huruf. Ya, itu besar pahalanya, ya, itu besar pahalanya. Maka hendaklah selalu, ya, sholat berjamaah sehingga kita selalu berada di masjid. Ya, habis kita sholat, kita baca Al-Quran atau tadarus, ya, mengaji semacam ini, ya, macam ini kita ngaji, ya, maka nazarat alimus sakinah, akan turun ketenangan dalam hati kita. Dalam batin kita akan ada ketenangan kalau kita berada di masjid, berada di rumah Allah. Ya, coba kita habis maghrib pulang, nggak apa-apain pulang ke rumah, ya, nggak ada tenangan, bingung kadang ngapain nih, mau baca Quran segen, hanya duduk aja, ya. Nah, tapi kalau kita di masjid, ya, kita ngaji, kita taklim, ya. Nah, ini, ya, nazarat alaimus sakinah, akan, ya, ada ketenangan dalam hatinya, ya, dalam hati kita itu ada ketenangan, ya, ada ketenangan, gitu, ya. Ya, maka itu, ya, kita harus selalu rajin-rajinlah kita bersolat berjamaah sehingga kita selalu berada di masjid, ya, kita kumpul di masjid membaca, ya, ayat Quran, ya, kita bertadarusan, ya, kita taklim, ya, itu akan membawakan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, ya, wa ghasyiyat rahmah, ya, maka akan mendapatkan rahmat, ya, akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat apa sih rahmat? Ya,
ketenangan juga, ya, rahmat ya dari Allah SWT gitu ya, ya memenuhi mereka, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, nurun rahmat memenuhi mereka, ya. Makanya kita di dalam masuk masjid, ya, kita berdoa, ya, kita berdoa, Allah maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, itu Allahumma maghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya, ampuni ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan bukakan pintu rahmatmu, ya, berimu tenang, ya, buat ketenangan, ya, mendapat rahmat kasih sayang Allah, itu ya. Kalau keluar kita baca, ya, Allah maghfirli waftahli abwaaba fadlik, ya, Allahumma firli, ya Allah ampuni ya dosa-dosaku, waftahli abwaaba fadlik, bukakan pintu karuniamu. Karunia apa sih? Rezeki, ya, bukakan pintu rezekimu. Makanya keluar masjid, keluar dah yang dagang-dagang, yang sekolah-sekolah, ya, yang kerja-kerja, ya, mendapatkan, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau masuk mendapatkan rahmat Allah, keluar kita mau mencari rezeki, ya, menuntut ilmu, ya, kita mau dagang, itu, ya, keluar dari masjid, ya, keluar dari masjid, itu, ya. Itu ya. Jadi, ya, dikatakan, ya, akan keluar. Wa khafathumul malaikah, ya, maka malaikat, ya, akan menaungi orang yang berada di masjid. Malaikat ini turun, malaikat berada, ya, menaungi kita, ya. Wa zakarahumullahu fi man indahu wa man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, ya, maka Allah nanti, ya, akan menyebutkannya, ya, menyebut-nyebut, ya, orang di masjid, ya, Allah akan sebutkan, bilangin kepada yang lain-lainnya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang berada di sisinya, ya. Kita, ya, adalah, ya, hadis daripada yang ke-36 ini, ya, mudah-mudahan kita selalu dapat, ya, melaksanakannya, yang memahami dari hadis ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala sadatina bi ashabihi rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan wa fi ni'amaka mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li karimil azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Jamil muslimin wal muslimat, ya, minhum wal amwat. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yasha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.